Tetapi yang tercipta di pikiran anak-anak sekolah, anak SD, kita itu berada di bawah todongan senjata. Sehingga kita timbul rasa dendam. Tidak dipikirkan untuk bersyukur bagaimana ketika negara besar ini diproklamasikan oleh Bung Karno dan Hatta, tidak berdarah-darah, akan tetapi sudah ditebus oleh siapa? Darahnya sudah ditebus oleh siapa? Proklamasi. Coba ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu karena nggak diajarin. Sekarang harus diajarin. Darahnya itu ditebus oleh orang Jepang. Alhamdulillah di depan kita semua sekarang sudah ada budayawan Banten ya, yang kebetulan baru menyelesaikan film tentang pemberontakan petani Banten 1888 di Cilegon. Jadi beliau sutradaranya nih. Sekaligus penulis. Nanti kalau ada film penjahatnya saya daftar gitu. Ya. Jadi yang merkosa gitu saya. Loh, kan antagonis kan begitu perannya. Ya. Kalau protagonis ya kayak kalian yang mukanya lucu-lucu gitu ya. Oke, selanjutnya jadi nantinya karena memang sosiologi juga butuh IQ yang kuat, jadi kata Pak Beden ya, yang rambutnya selalu basah karena sering pakai pomade dalam hidup. Jadi kita harus punya standar IQ ya sudah, karena Bapak terus terang dia nggak ngerti mengenai per-IQ-IQ-an ya, kurikulum dan lain sebagainya berbau FKipisasi kayak begitu, saya lempeng-lempeng saja, saya nurut saja. Jadi pada prinsipnya memang insya Allah nih jadi Anda nih, jadi katanya nanti diupload di YouTube di YouTube jurusan tentunya yang lucu-lucu begini-begini. Jadi nanti kita akan melihat, mensketsakan tentang Kesultanan Banten awal pada tahun 1500-an sampai dengan porak-poranda pada tahun 1800-an atau abad ke-18. Yang tersisa itu keraton Kaibon yang Anda lewat kemarin tadi itu ya. Dan di depan ini adalah salah satu keraton Surosowan, keraton pertama yang dibuat. Ini bentengnya nih, benteng Surosowan yang ini. Terus melingkar, dan di dalamnya ini adalah, dalam istananya ini ada rumah-rumah. Kalau Anda pernah nonton film Troy, tahu Troy kan? Pernah nonton film dulu? Kalau nonton Korea sering ya? Sering. Troy itu dalamnya ya kayak begini. Tapi Troy itu sebelum Masehi, ini sesudah Masehi. Baik Ki, untuk mempersingkat waktu, insya Allah kita akan menyiapkan kopi paling mahal ya. Oke. Ini kopinya bukan kopi ini, bukan kopi kapal api, itu hanya bungkusnya aja. Bungkusnya aja. Iya. Aslinya ya memang kapal api. Baik Ki, silakan, kita ada waktu sampai dengan jam 6 kurang ya, karena jam 6 kita harus keluar dari dalam keraton. Nantinya boleh kita diskusi. Ya. Mungkin materi cukup 20 menit, habis itu kita boleh keliling. Boleh nanti keliling ya. Jadi nantinya tidak perlu pakai moderator, langsung Ki Bambang Irawan ini yang akan memandu Anda terus, dan ini anaknya alumni kampus di Bandung ya dulu ya. Iya, kampusnya ini Bandung. Nah, jadi yang jelas nanti ntar kita bisa berdiskusi mengenai masalah kebantenan. Habis pasca ini setelah UTS kita akan bareng-bareng insya Allah ke Baduy jalan kaki. Ini nanti disiapkan, kan ini udah zaman medsos ya. Jangan disia-siakan, semua disiapkan HP-nya sambil ngedengerin, sambil terserah apa mau dibikin TikTok, apa potongan orang. Kayaknya nggak ada yang mau deh. Nggak ada yang mau. Baik, terima kasih. Silakan Ki Bambang. Sejarah itu, saya belum memperkenalkan diri ya. Nah, gampang lah, kenalan belakangan aja langsung, yang penting materinya. Jadi ini dari FKIP jurusan sosiologi. Di sana mempelajari sejarah nggak? Mempelajari. Sejarah itu tidak penting kalau untuk atau hanya sebatas mata pelajaran di sekolah, nggak penting. Tetapi sejarah itu sangat penting apabila dia menjadi satu pembentuk karakter sebuah bangsa. Karena lewat sejarah itulah sebetulnya suatu bangsa akan menemukan jati dirinya. Itu. Nah, kita juga belajar kok sejarah, tapi kenapa jati diri kita nggak
nggak ketemu, misal ada pertanyaan begitu ya. Karena yang kita pelajari selama ini sejarahnya itu lebih pada yang bagus-bagusnya saja. Yang buruk-buruknya kita tidak pernah mengajarkan di sekolah. Dan sejarah itu merupakan landasan bagi maju mundurnya sebuah bangsa. Nah, ya dicatat ya. Kalau suatu bangsa itu belum maju, itu sudah dapat dipastikan bangsa itu belum mengenali sejarahnya sendiri. Tuh, pasti itu. Walaupun belajar di sekolah tapi belum kenal dengan sejarah. Sejarah sendiri itu seperti apa? Ini yang akan kita bahas sekarang ya. Walaupun misalnya sekarang gonta-ganti presiden tiap tahun sekali, ahli-ahli perekonomian dan sebagainya disiapkan, tidak akan bisa menyelesaikan itu. Yang bisa hanyalah kembali kita mengenali diri kita dulu lewat sejarah. Nah, sejarah itu artinya harus diperkenalkan lewat pendidikan usia dini. Kenapa? Karena masa pertumbuhan menurut dokter yang membentuk karakter jiwa seseorang itu pada usia SD, SMP. Setelah itu sudah tidak terbentuk, sudah terbentuk dengan sendirinya. Walaupun saya ngomong begini juga nggak akan merubah karakter ini. Ini sudah terbentuk karakter jiwanya ini. Dan kalaupun sudah besar juga sama dengan yang lain nanti. Itu karena walaupun sekarang baru belajar sejarah, usianya sudah tidak masa pertumbuhan lagi. Jadi karakternya sudah terbentuk. Akan tetapi tidak selalu sampai di situ. Justru ini pentingnya itu untuk berpikir ke depan bagaimana kita memperjuangkan sejarah itu sebagai sesuatu yang sangat penting gitu. Contoh, kita ini sejarah ini diciptakan itu hanya untuk menciptakan dendam masa silam. Itu. Jadi bukan bagaimana si siswa ini anak SD ya. Karena kalau udah begini mah percuma kan. Udah terbentuk. Anak SD ini dibentuk dari SD harus diciptakan pertama rasa bersyukur, mensyukuri, kemudian tidak diciptakan untuk dendam pada masa silam. Masa silam itu begini, Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun, kemudian hanya dengan bambu runcing bisa mengusir penjajah, padahal faktanya juga kalau dicari nggak ketemu. 350 tahun itu ngitungnya dari mana juga nggak ketemu. Terus dengan bambu runcing juga kapan bikinnya itu juga nggak ketemu sebetulnya faktanya. Dari situ begitu besar si murid ini menjadi begini, timbul di sini pikiran ini. Saya waktu kecil diajarinnya begini-begini. Akhirnya itulah yang namanya labil pikirannya. Jadi apa namanya tidak mempunyai kepastian tentang sejarah yang membentuk karakter jiwa si anak itu. Jadi gedenya nanti kalau misalnya si anak itu jadi anggota DPR atau dia mau bikin undang-undang juga lah gampang bisa dicoret-coret ini. Yang penting nggak pasti gitu. Karena sudah diajarkan semenjak SD-nya tidak ada kepastian. 350 tahun itu dari tahun berapa? Gitu. Dijajah. Wong Aceh aja baru dijajah Belanda itu tahun 1904. Bali itu baru dijajah Belanda itu tahun 1914. Bali, Lombok, Nias. Terus Sisingamangaraja pernah cerita kan? Pernah dengar kan? Pahlawan nasional. Itu juga baru dijajah sama Belanda itu tahun 1907. Ngitungnya dari mana 350 tahun itu. Dan itulah penyebab dari labilnya pemikiran generasi muda yang kedepannya menjadi dewasa juga sudah labil, sudah labil. Kedepannya sudah tidak bisa lagi punya karakter itu. Nah, jadi kalau sebetulnya kalau kita mempelajari sejarah ini, kita ini ya, bangsa pilihan Tuhan. Buktinya ada. Tentu saya juga tidak ngomong tanpa dasar. Kita ini bangsa Indonesia ini satu-satunya bangsa pilihan Tuhan yang diciptakan, diturunkan di muka bumi ini. Cuma bangsa Indonesia pilihan Tuhan dalam hal, nah kan begitu. Kita singgawe asli. Oh, alhamdulillah. Yang buat dosennya tuh. Samenya. Wis mantep. Langsung ini mah.
Ini Pak dosennya ini. Iya. Tadi sampai di bangsa pilihan Tuhan ya. Contoh, zaman dulu kita ini kan bangsa-bangsa yang terpisah-pisah kerajaan ya. Mungkin kalau waktunya panjang kita bisa ungkap dari nanti mulai berdirinya. Tapi tetap kalau ini sih saya ungkap mulai berdirinya nanti ya, bahwa semua berawal dari sini, Banten. Kemudian menjadi Salakanagara ya, kemudian menjadi Pajajaran dan Tarumanagara, tapi nanti saya ingin membahas masalah bangsa pilihan Tuhan dulu. Satu-satunya bangsa yang memang sengaja diciptakan untuk menempati di garis khatulistiwa dengan jumlah muslim terbesar di muka bumi, itu hanya bangsa Indonesia. Dan itu diciptakan, dipertemukan dari berbagai bangsa, termasuk orang mana? Papua, Aceh, dari ujung barat sampai. Siapa itu yang menciptakan itu? Itu sudah diciptakan dari sananya, walaupun lewat tangan Belanda. Nah, ini kan tidak pernah diajarin, kita kan diajarinya dijajah Belanda, rasa dendam terhadap Belanda. Ya, kita tidak pernah mengajari, kalau nggak ada Belanda, mah kita ini nggak bisa jadi orang pinter loh. Buktinya jenderal-jenderal itu didikan Belanda. Ya walaupun ada yang gugur dalam peristiwa G30, semua juga didikan Belanda. Bahkan ada juga nanti didikannya Jepang, kan ada Jepang ya. Kemudian masuk lagi nanti didikan baru tuh menjadi tentara nasional. Tapi semua tidak bisa dilepaskan dari didikan Belanda. Itulah sebetulnya yang harus diajarkan kepada murid-murid itu, rasa bersyukur. Bersyukur kamu memiliki bangsa yang besar ini. Pernah dengar nggak yang namanya Ottoman Turki? Pernah kan? Itu sebuah negara besar kan? Kemudian sekarang menjadi apa itu? Sekarang menjadi negara pecah-pecah, termasuk Arab Saudi ya, Syria, sekarang malah ribut lagi. Terus Qatar, termasuk Palestina. Sebuah negara besar dipecah-pecah oleh siapa yang pecah? Sebetulnya Tuhan yang pecah-pecah itu. Tetapi Indonesia dibalik. Dari Majapahit, Pajajaran, Kediri, Banten, segala Cirebon ya, dipersatukan menjadi bukan menjadi Indonesia. Tetapi sebelum Indonesia itu disebutnya Nusantara, disebutnya. Tetapi sebelum menjadi Indonesia itu dipersatukan dulu menjadi negara Hindia Belanda namanya. Pernah dengar ya? Ini juga jarang yang tahu negara Hindia Belanda. Kenapa? Karena tidak diajarkan. Karena kita diajarin dijajah, bukan di dalam sebuah negara. Padahal yang namanya penjajahan itu juga berawal dari kolonialisme serta satu lagi, ya ada yang tahu nggak? Imperialisme. Itu ada dua. Jadi kalau mau ngomong penjajahan ya pilih salah satu, imperialisme atau kolonialisme. Tetapi yang tercipta di pikiran anak-anak sekolah, anak SD, kita itu berada di bawah todongan senjata. Sehingga kita timbul rasa dendam. Tidak dipikirkan untuk bersyukur bagaimana ketika negara besar ini diproklamasikan oleh Bung Karno dan Hatta, tidak berdarah-darah, akan tetapi sudah ditebus oleh siapa? Darahnya sudah ditebus oleh siapa? Proklamasi. Coba ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu karena nggak diajarin. Sekarang harus diajarin. Darahnya itu ditebus oleh orang Jepang. Itu yang mengorbankan darah dan nyawanya itu orang Jepang, yang menikmati kemerdekaannya adalah orang Indonesia. Tidak pernah diajarkan bersyukur ke situ. Jadi wajar kalau sekarang emosian di WA ya, suka emosi kan? Lihat ini pada ikut ngomong kan? Wajar. Padahal kalau sudah begitu, sudah kisruh, suasananya sudah susah. Nah, dari FKIP inilah nanti harus menyampaikan kepada, ya minimal kepada teman-teman, kepada siapa, kita harus sudah menjadi bangsa yang tenang. Kenapa? Karena kita sudah menemukan jati diri. Jati diri itu bangsa yang besar, yang diciptakan dan pilihan Tuhan. Tidak ada di dunia ini bangsa yang jumlah muslimnya terbesar selain, dan posisinya juga di Nusantara. Nusantara ini surga.
Jadi bangsa yang diturunkan ke surga itu cuma kita-kita doang. Pilihan Tuhan. Yang lain di Timur Tengah sampai sekarang juga susah acak-acakan. Kita punya Pancasila. Pancasila itu, Pancasila juga jadi pro kontra segala macam. Kenapa? Karena kita tidak punya keyakinan bahwa kita ini hebat gitu, yang bisa berpikir ke depan. Dan ini sebetulnya yang memimpin perdamaian dunia itu sebetulnya yang ditugaskan itu Indonesia. Makanya tertulis di dalam Undang-Undang Pembukaan Undang Dasar 45 itu sudah diamanatkan untuk melaksanakan itu. Tugas kita ini menguasai dunia, biar orang-orang yang negara raksasa segala macam itu juga harus tunduk terhadap kita. Sebetulnya itu. Dan bisa, pasti bisa. Itu mah gitu. Bukan ya memang harus insya Allah ya, tetapi pasti bisa. Kenapa? Karena sudah diciptakannya bangsa besar. Tetapi harus memiliki jati diri dulu. Jadi sejarah itulah jati diri kita. Gitu. Dan satu-satunya perjuangan merebut kemerdekaan itu sebetulnya hanya terjadi sekali ketika Hindia Belanda berdiri. Itu tidak ada orang yang berani teriak merdeka. Sama dengan zamannya ketika Pak Harto jadi presiden. Ada nggak yang berani ngomong? Waktu Pak Harto jadi presiden, belum lahir ya? Belum. Padahal yang menjatuhkan tuh mahasiswa. Tetapi ya itu namanya sejarah terulang. Begitu zaman pemerintahan Hindia Belanda juga tidak ada yang berani ngomong. Semua bohong itu yang namanya berjuang merebut kemerdekaan di dalam pemerintahan Hindia Belanda ya. Kalau setelah merdeka ya baru perang. Setelah 17 Agustus 1945 perang nggak berhenti-berhenti sampai 1965. Makanya banyak korban segala macam. Sebetulnya tidak ada urusan sama Belanda. Wong Belanda mah ada juga mau merebut Jogja. Sekali itu juga cuma berapa jam sudah selesai. Kemudian di Surabaya itu juga pasukan, kalau sekarang pasukan multinasional lah yang ingin mengakui keberadaan Indonesia. Kan Indonesia merdeka itu harus diakui dulu. Nggak bisa ujung-ujung saya berdiri sendiri. Nggak bisa. Tetap harus dirangkul Belandanya. Makanya waktu itu Pak Karno itu mengadakan lah yang namanya perjanjian Linggarjati di Kuningan itu. Sebetulnya itu konsep kemerdekaan yang sebenarnya itu. Tetapi kan seperti saya ceritakan tadi, waktu Pak Harto jadi presiden nggak ada yang berani ngomong. Begitu Belanda kabur bubar oleh Jepang pergi, ya, itu semua teriak pada ngomong. Pak Karno juga pusing Pak Karno juga. Dan sama reformasi lah seperti itu, mewakili sekarang ini. Jadi kalau kita sudah paham begini, harusnya kita sekarang sudah menjadi bangsa yang tenang. Bagaimana berpikir ke depan. Lah logikanya aja kalau semua ngomong nih, siapa yang mau ngedengerin? Kalau ini kan saya ngomong pada ngedengerin kan. Tapi faktanya kita ini di dunia, di Indonesia ini tidak ada yang ngedengerin. Semua ngomong. Alasannya ngeritik. Katanya kebebasan berpendapat di muka umum dijamin undang-undang. Kata siapa? Tunjukkan pasal berapa. Itu juga salah. Hah? Coba undang-undang menjamin kebebasan orang. Ada nggak? Coba. Itu yang sering digembar-gemborkan sama orang lain kan? Kenapa? Ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Bacakan. Itu terus udah begitu doang. Nggak ada di ketentuan lainnya. Kan itu dibatasi oleh, kan ada kelanjutannya. Setiap orang bebas menggunakan pendapat, ya, baik itu secara lisan maupun tulisan, dengan ketentuan ada undang-undangnya. Dibaca Undang-Undang Dasar itu. Itu pembatasan kebebasan, bukan kebebasan, bukan. Nggak boleh kita ngomong teriak-teriak, neriakin tetangga sebelah gitu, nggak boleh. Wah, ini kan mengeritik katanya. Saya mengeritik tetangga, nggak bisa. Karena ada undang-undang. Ditambah sekarang ada undang-undang ITE-nya.
Ditambah di situ nanti dilanjutin setelah di amandemen diperjelas. Pasal 28 itu diperjelas lagi di amandemen itu. Dirinci satu-satu ada berapa butir. Tapi orang nggak paham ke situ padahal dia baca Undang-Undang Dasar 45. Itu pembatasan semua. Yang dimaksud dengan bebas berkumpul, bebas berpendapat, itu ngobrol di internal seperti ini. Ini bebas nih boleh kalau begini. Kenapa? Itu merespon dari waktu itu adanya paham yang disebut komunis sosialis itu. Ini kan berperang dua paham ini. Komunis berebut pengaruh, ini juga berpengaruh. Nah, komunis itu kan nggak boleh ngobrol begini. Kumpul begini nggak boleh. Cina yang sekarang melejit ya, itu reformasinya tahun 98 bareng sama kita. Dulu sebelum 98 Cina itu sama-sama negara yang terkorup dengan Indonesia. Melejit 98 sekarang menjadi menguasai dunia. Itu dulu Cina itu ngobrol itu hanya beberapa orang dan itu juga nggak bisa lama. Dia kalau kerja di kapal, turun misalnya di pelabuhan Cigading tuh, ada yang pernah Cigading nggak? Tahu? Belum pernah ke Cigading ya? Atau di pelabuhan Tanjung Priok atau dimanapun kapalnya sandar, dia nggak bisa turun ke bawah itu, jalan-jalan ke pasar, bukan dia tidak boleh sama orang kita, karena dia tidak diperkenalkan oleh negaranya untuk turun ke Indonesia. Sekarang setelah reformasi kan orang Cina boleh keluar ke sini, boleh gitu. Jadi sebetulnya, nah ini kita kembali ke masalah ini ya, kerajaan dulu. Itu sekilas tadi ya. Jadi pertama kali berdiri itu peradaban manusia ini dimulai dari Salakanagara. Salakanagara ya. Jadi Salakanagara itu sebuah kerajaan yang dibentuk oleh Dewa Warman. Dewa Warman itu sebetulnya pendatang ke sini juga. Makanya kadang-kadang kita ini di sini ribut aja, pribumi, pendatang, ayo aja. Padahal sejarahnya itu Dewa Warman itu pendatang yang datang ke daerah Pandeglang. Pandeglang itu pandai gelang, jadi membuat apa namanya gelang-gelang gitu ya, perhiasan-perhiasan. Makanya orang India sampai sekarang juga masih pakai. Karena dulunya belinya di sini, pada kesini beli. Setelah di sini dia tertarik sama anaknya Akitirem tuh, karena anaknya cantik, namanya Dewi Pohaci Larasati. Namanya juga keren tuh. Zaman dulu itu sudah namanya Dewi Pohaci Larasati. Coba anak sekarang namanya ada juga. Itu. Nah, Dewa Warman itulah menikahi itu. Dia berangkat dari sana banyak barang-barang tuh ceritanya. Termasuk pasukannya, tentaranya, segala macam. Namanya juga zaman dulu kan masing-masing punya tentara. Setelah dianya nikah di sini di Banten, di Teluk Lada, ya saya juga belum pernah ke Teluk Lada, nggak tahu nih Pak dosen kita udah hafal kayaknya Teluk Lada. Di Teluk Lada itu kapalnya bersandar, dia tujuannya mah mau dagang biasa, karena dulunya kan dagang. Tetapi karena sudah menikah, itu semua pengikutnya juga nggak mau pulang, tinggal di Pandeglang itu. Ya di Pandeglang namanya, mungkin sekarang jadi nama tempat gitu. Kalau dulu mah mungkin wilayah lah, wilayahnya Akitirem. Jadi semua juga menikah dengan warga setempat gitu. Akhirnya Akitirem itu adalah, kalau istilah yang gampang mah kepala suku ya. Kalau yang di Papua masih ada sampai sekarang. Sebetulnya dulu juga semua kepala suku. Nah, dari kepala suku Akitirem itu, karena dia sudah punya menantu, tiba-tiba dia sudah tua, harus menyerahkan kekuasaannya ini, kepala suku, kepada menantunya yang tadi pendatang dari India itu ya, namanya duta dari Palawa sebetulnya itu. Jadi dia membentuklah sebuah kerajaan. Setelah Akitirem meninggal, dibentuklah kerajaan namanya Kerajaan Salakanagara. Ini cikal bakal semua kerajaan ya.
nanti. Belum ada kerajaan di mana-mana, belum. Berarti di sini dulu pertama. Karena nanti dari Salakanagara ini akan berubah juga menjadi apa namanya? Ada yang hafal nggak? Kira-kira kerajaan-kerajaan yang pertama gitu. Nah, Kutai. Nah, maksudnya kalau Kutai di luar ya. Kalau di Jawa itu setelah Salakanagara, Tarumanegara, itu juga terbentuknya menantunya. Dewa Warman yang ke-8. Dewa Warman ke-1 tadi itu juga diambil mantu sama Akitirem. Ya, jadilah raja. Terus perjalanan, makanya ada yang berkuasa di Patih Bahadura. Makanya sekarang ada pulau apa namanya Pantai Bagedur itu ya. Itu juga peninggalan dari zaman Salakanagara itu. Pantai Bagedur itu. Kenapa disebut Pantai Bagedur? Karena dulu rajanya patihnya bernama itu Bahadura. Tuh. Sampai sekarang namanya itu. Nah, kemudian Dewa Warman yang ke-8 gitu, karena kan nama ke-1, ke-2, ke-3, 4 ya. Terus yang ke-8 itu punya perempuan anaknya. Jadi dia punya suami gitu. Punya suami itu coba saya lihat ya, takutnya salah nih. Namanya itu Jaya Singa Warman. Itu berdiri pada tahun 358. Waktu itu situasi ekonomi di Banten ini ya, belum ada Banten. Di Banten ini, kita sebut gitu aja, itu yang namanya situasi ekonomi dan lain sebagainya itu sangat maju. Zaman dulu ini, cerita zaman dulu. Terus apa hubungan beragama tuh, apa namanya sih, toleransi beragama itu sudah luar biasa, sudah ada di kerajaan Salakanagara itu sampai ke Tarumanegara itu. Agamanya apa aja? Nah, itu agamanya Hindu Buddha.